Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Ya, video kali ini gue itu nggak ngebahas tentang part-part PC ataupun gaming peripheral lagi. Yang dimana itu banyak banget ya video tentang gaming peripheral yang kalian itu bisa cek di video sebelum-sebelum ini. Nah, akhirnya gue bisa dapat kesempatan untuk membuat konten tentang gear-gear kamera, yang dimana akhirnya gue bisa juga membuat konten ini. Dan kebetulan itu banyak banget ya konten tentang gear-gear kamera yang sebenarnya tuh gue pengen bahas ya. Cuman waktunya itu belum sempet aja, karena numpuk lagi sama konten gaming peripheral dari brand-brand ya kan. Nah, bagi kalian yang baru nemu channel ini ya, atau baru datang di channel ini, selamat datang semuanya. Channel ini tuh membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi, itu seperti part-part PC, gaming peripheral, monitor gaming, dan gear-gear kamera ataupun lighting. So, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Nah, gear-gear kamera kali ini gue itu mau ngebahas tentang cage kamera ya, atau casing kamera lah bisa dibilang seperti itu, dari brand SmallRig. Yang sebenarnya gue tuh udah beli cage ini itu udah dari sebulan yang lalu ya, jadi udah sebulan pemakaian. Setelah sebulan pemakaian kayaknya ini cukup menarik. Akhirnya gue beli satu lagi. Jadi udah ada dua cage SmallRig-nya ini. Jadi yang pertama itu gue pakai yang lagi ngerekam sekarang itu di belakang kamera. Setelah itu gue beli lagi yang satu lagi yang mirip sama, cuma beda di hand grip atau top gripnya aja sih, cuman beda motif aja sebenarnya. Selebihnya sama semua. Oke, ini adalah barangnya. Di sini ada 4 barang, kebetulan ada 4 barang. Jadi gue mau jelasin dulu. Jadi barang yang pertama ini ada dari SmallRig ya. Nah, kalau yang ini itu adalah hot shoe ya, buat hot shoe tambahan di cage gue gitu kan. Barangkali gue pengen attach beberapa aksesoris kamera. Ini sangat berguna banget sih kalau menurut gue. Oke, setelah itu barang yang kedua ini adalah power bank holder ya. Power bank holder ini dari SmallRig juga kalau kalian lihat di sini. Nah, SmallRig ini menurut gue ini cukup menarik juga karena gue sangat membutuhkannya sih, karena sekarang gue itu pakai untuk power bank ya. Jadi power atau daya dari kamera gue itu makanya bukan dari baterai lagi, tapi dari power bank. Oke, ini adalah keluaran terbaru dari SmallRig ya kalau kalian belum tahu. Dan SmallRig itu mengeluarkan aksesorisnya itu cukup menarik banget ya menurut gue, dan pengen banget gue beli gitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah, gue baca dulu, ini dari cage ya. Ini cage-nya dari SmallRig juga. Ini cage-nya ya, yang menurut gue kotaknya cukup simple banget ya. Di sini kalian lihat di sini. Oke. Nah, ini adalah cage ya dari SmallRig. Nah, yang kedua, ini barang gue pikir jadi satu box aja, ternyata ini 2 box yang mereka kirimkan. Jadi emang cukup terpisah. Dan kebetulan gue juga belinya ini terpisah, jadi nggak satu paket sama cage dan top handle-nya. Jadi emang terpisah. Nah, ini adalah top handle-nya ya. Top handle dari SmallRig. Tipenya itu adalah SmallRig top handle rubber 1446 ya, tipenya 1446. Nah, gue mau buka dulu ya boxnya ini. Gue mulai dari si power bank holder ini terlebih dahulu. Kalau menurut gue sih ya, ini cukup menarik banget. Gue sih butuh banget ya. Sebenarnya awal-awal gue nggak butuh, tapi setelah gue membeli dummy baterai ya, atau DC coupler, bisa dibilang seperti itu kalau orang-orang nyebutnya itu sekarang. Dan ini susah banget by the way buat bukanya. 2 hours later. Karena gue pengen naruh powerbank gue di kamera ya, jadi biar enak aja gitu. Kalau gue lagi run and gun itu kan jadi masih nempel di kamera atau di cage ya kan. Nah, awalnya gue tuh tadi nggak mau beli ini sih, cuman karena gue pengen semuanya full SmallRig juga semuanya, jadi ya mau nggak mau gue beli SmallRig juga. Sebenarnya ini ada opsi juga ya. Jadi kalian tuh nggak perlu harus niruin kayak gue juga beli power bank holder ini, karena menurut gue harganya cukup lumayan mahal untuk sebuah power bank holder doang ya. Sebenarnya kalau kalian mau cari lagi tuh ada banyak sih power bank holder yang harganya bahkan puluhan ribu juga ada, kayak 50.000, 20.000 itu ada, bahkan 20.000 juga ada. Cuman kan ya tergantung selera aja, karena gue pengen full SmallRig semua untuk kamera aksesoris gue yang gue pakai atau cage-nya ya kan, semuanya pokoknya intinya SmallRig lah. Dan kalian itu harus merogoh kocek untuk power bank holder ini ya. Ini tuh dibanderol di harga 425 ribuan aja.
yang menurut gue ya kalau kalian pengennya tuh branding semua, ya ini wajib banget sih untuk kalian beli ya kan. Jadi ini ada memiliki bahan aluminium metal gitu yang besi ya, cukup ini kuat banget sih untuk nge-grip untuk powerbank kalian ya kan. Dan di sini untuk mekanisme ini ya pemasangannya atau untuk powerbanknya ini kalian tinggal diputar aja di sini ya. Di sini kalian tinggal diputar aja, terus kalian putar ke bawah itu akan rilis sendiri untuk mengendorkannya. Setelah itu kalian pasang aja powerbanknya ke sini. Itu sangat mudah banget ya. Oke, setelah itu di sini di atasnya kalian tuh bisa attach juga untuk beberapa aksesoris juga ya kan. Di sini bisa untuk screw-nya itu sudah mendukung 1/4. Setelah itu nggak sih 1/4 semua ya 1/4 semua. Kalau 3/8 ya 3/8 kalau nggak salah ya 3/8 itu belum support di atas ini. Di sini cuma 1/4 doang. Setelah itu di atasnya di sini ada branding dari SmallRig yang menurut gue ini cukup keren banget sih ya. Ya kan ya tadi gue bilang sebenarnya sesuai selera dan menyesuaikan sama budget kalian aja. Nah nggak nyampe situ aja, dan ternyata di sini juga ada kayak karet gitu ya yang menambah grip dari powerbank kalian tuh agar tidak kemana-mana. Dan ini cukup simple pengoperasiannya ya. Di dalam boxnya itu sendiri kalian dapatkan powerbank holder ini. Setelah itu ada si kunci L dan juga ada satu baut tambahan lagi yang ya ini good job, bagus. Setelah itu di sini gue mau buka untuk hot shoe tambahan ya, hot shoe tambahan. Sebenarnya gue ini agak useless banget sih karena pas gue tadi kan ekspektasinya gue mau nambahin ya kayak aksesoris yang lainnya, tapi ternyata kok setelah gue beli nggak kepake gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, ini buat nanti ya, siapa tahu berguna. Pasti berguna sih kalau gue mau nambah aksesoris lagi di kamera gue taruh-taruh ya kan. Pasti berguna banget, tapi untuk sekarang masih belum berguna. Oke, gue mau seperti biasa gue quick review dulu tentang cold shoe ini tambahan ya. Nah kalau kalian lihat di sini ini ada kayak panah gitu yang harusnya mekanismenya itu kalian dorong dari sini ke dalam gitu ya. Nah itu, jadi di sini kalian nggak bakal jatuh kalau untuk naruh hold shoe attach apa aja kayak misal mikrofon ataupun si lighting itu nggak bakal jatuh. Jadi emang begini, jadi dari sini masuk dia. Nah setelah itu untuk build quality-nya menurut gue ini bener-bener kokoh banget. Yang kalian ya jangan ditanya lah untuk SmallRig ya kan, seukuran branding gede ini ya kali pakai bahan plastik nggak mungkin banget. Apalagi harganya ini cukup mahal kalau menurut gue ya kan. Tapi untuk satuan sih ya bisa dibilang murah juga, tergantung budget kalian lah ya. Sebenarnya kalau untuk cold shoe kalian tuh bisa cari aja ya. Untuk yang lain juga brandnya itu ada banyak juga sebenarnya. Karena gue pengen SmallRig, oh ya gue beli aja gitu kan. Nah setelah itu di sini ada logo SmallRig juga kalau kalian lihat di sini yang menambah kesan mewah banget sih. Ya, oke. Setelah itu di sini kalian akan mendapatkan 2 baut dan juga kunci L ya. Kalian bisa taruh aja bautnya itu di kedua sisinya. Ini harga cold shoe-nya itu di harga 110 ribuan ya untuk satunya. Udah satu paket ya dengan baut dan juga kunci L-nya itu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah yang ditunggu-tunggu. Tipenya 1446. Oke. Dan boxnya menurut gue cukup simple banget dan ya nggak ada kayak informasi apa-apa lagi. Kita unboxing dulu. Apa sih isinya? Ya pastinya top handle ya kan. SmallRig Indonesia itu juga sudah menyediakan paketnya itu berupa catch dan juga top handle. Tapi top handle-nya itu besi, jadi bukan rubber. Dan sebenarnya kembali lagi sih sama kebutuhan kalian ya. Kalian tuh lebih banyak untuk menaruh attach aksesoris atau cuman buat megang aja. Kalau buat megang menurut gue yang rubber sih udah lebih dari cukup ya kan. Karena enak banget kalau buat digenggam. Oke, kita buka dulu sebentar. Nah, di sini untuk jadi cuman ini aja ya. Nah, kalau kita buka di sini itu isinya ada satu top handle dan juga seperti biasa SmallRig itu pasti menyediakan yang namanya baut seperti ini. Iya, kenapa gue beli si rubber ini bukan yang kayak besinya aja? Karena gue lagi ngincar pengen grip aja, bukan buat attach atau nambah aksesoris gitu. Dan aksesorisnya cuma bisa naruh di depannya. Di sini kalau kalian lihat di sini, kalian bisa naruh
3 buah. Di sini sudah disediakan 1/4 screw ya di depan. Yang kalian bisa attach juga apa aja itu sesuka kalian. Setelah itu kalau kalian lihat di sini itu ada logo brandingnya dari Small Rig ya. Oke. Nah untuk di atasnya juga sudah disediakan cold shoe. Kalau untuk masalah rubbernya, ini menurut gue sih empuk banget rubbernya ya. Dibandingkan kalian itu beli yang besi ya, menurut gue lebih worth it-an yang rubber karena kalau buat digenggam itu enak banget dan nggak gampang jatuh. Beda lagi atau lain kata kalau buat besi itu takut jatuh aja sih, takut slip. Itu kan gak enak ya kalau kamera jatuh. Nah sebenarnya untuk kegunaan untuk buat pegangan gue gitu kan, bukan buat stay terus pakai di attach beberapa aksesoris ya kan kalau yang besi. Nah itu aja sih sebenarnya gue beli yang rubber itu biar enak aja dipakai, digenggamnya buat dipegang-pegang. Nah oke, barang yang selanjutnya itu ada cage-nya. Ya inilah the best of the best ya kan. Sebuah cage dari Small Rig ya, tipenya itu adalah 1889. Dan gue cukup, sebenarnya gue ini ada 2 kamera ya untuk Small Rig ini. Maksud gue untuk kamera gue ini sekarang lagi direkam ini Sony Alpha A6300 dan untuk di atasnya ini Alpha 6400 ya. Nah kalau untuk di atas ini A6400, jadi gue pertama itu mau beli dulu nih untuk A6300 dan juga A6500. Dan untuk harganya ini cukup menarik banget guys. Jadi karena untuk yang tipe yang gue gunain ini itu harganya adalah 698.000 ya, bisa taruhlah 600.000 ya, genepin aja ya kan. Nah 600.000 kalian tuh bisa mendapatkan untuk Sony Alpha A6300 dan juga A6500. Tapi kalau untuk A6400 pas gue cek di etalasenya mereka di Small Rig Indonesia itu kalau untuk A6400 itu berbeda ya. Jadi untuk mungkin hanya berbeda di penempatan hocunya aja sih, selebihnya itu sama. Jadi pas gue tes ke A6400 yang dia di atas yang ngerekam ini itu muat. Jadi ya udah gue beli untuk A6300 dan A6500. Karena untuk A6400 itu khususnya harganya itu 888.000 yang menurut gue sayang banget sih uangnya itu dipakai buat ya kenapa yang ini bisa kalian harus beli yang mahal ya kan, sama-sama Smart juga. Ya udah gue beli ini aja akhirnya. Seperti biasa di sini untuk cage-nya ya besi yang sangat kokoh banget yang dapat melindungi kamera kalian atau body dari kamera kalian itu dari benturan atau bahkan pada saat kalian taruh di dalam tas ya kan, biar lebih aman aja sih sebenarnya. Itu aja untuk ini. Dan kalian ini fungsinya juga itu banyak banget ya. Ini untuk screw-nya itu sudah mendukung 1/4, di mana 1/4 itu banyak banget ya. Nah, terus di sisi kirinya ini ada hot shoe, jadi cuma satu aja untuk hot shoe-nya. Setelah itu di bagian samping kirinya ini ada logo dari Small Rig yang ya gue fokusin dulu ya, ini logo dari Small Rig yang menurut gue ini adalah nilai jualnya. Oke, di sini gue akan melakukan pemasangannya. Jadi ini kamera Sony Alpha A6400 ya. Tadi ada di atas, cuman gue udah pindahin ke bawah karena gue mau makainya dan memperlihatkan kepada kalian semuanya cara pemasangannya itu gimana sih. Jadi kalau untuk Sony Alpha 6000 atau Sony Alpha yang lainnya ya, yang udah support 6300, 6500 ya atau A6000, gue nggak tahu sih A6000 harusnya sih sama ya. Karena secara body itu ukurannya sama. Nggak tahu juga sih, A6000 gue belum pernah pegang soalnya ya. Nah, oke. Jadi kalian yang pertama, kalian tuh harus wajib banget ngelepasin yang untuk kabel strapnya ini ya, karena ini sangat mengganggu banget. Tapi yang sebenarnya kalau yang kiri enggak sih, yang mengganggu itu bagian kanan ya. Karena kalau yang bagian kanan ini untuk baut yang kecil itu, nanti gue kasih lihat kepada kalian ya. Udah sih selebihnya, udah kalian tinggal pasang aja. Jadi yang pertama gue masang ini dulu untuk cage-nya ya guys. Nah, untuk cage-nya ini gue masang ke kameranya. Jadi karena gue pakai lensanya ini ya gede ya, jadi gue mau ngelepasin dulu lensanya terlebih dahulu biar enak gitu kan masangnya. Oke, kita langsung aja pasang. Jadi pasangnya itu kalian tinggal gini aja, tinggal masukin ya kan. Terus kalian pasin aja di bagian bawah dan juga di bagian samping. Setelah itu kalian baut dulu yang bagian bawah, yang menurut gue ini adalah hal yang paling mudah ya kan. Nih yang bagian bawah kalian juga bisa menggunakannya si ini ya kan buat ngencengin ya, itu bisa juga kita buka untuk bautnya
Untuk bautnya seperti ini, yang kecil. Oke, setelah itu si ini. Nah, kunci L-nya. Oke. Nah, ini ya, kalian bisa gunain buat kencangin yang bagian belakangnya itu tadi. Kayak gini. Ya, kalian tinggal putar aja. Nah, setelah itu kalian tinggal pasang di bagian sini. Oke, di bagian sininya. Bautnya tadi maksudnya. Nah, jadi pemasangannya itu sangat mudah banget. Kalian tinggal di baut ya kan. Seperti ini, sampai kencang aja. Tapi jangan kencang-kencang juga sih. Yang penting kencang aja, tapi jangan terlalu dipaksakan. Jadi penampakannya seperti ini kalau memakai cage dari Small Rig yang dikhusus untuk A6300 dan A6500 ya. Kalau A6400-nya aja itu cold shoot-nya kalau nggak salah pindah di sini. Ya di sini jadi polosan aja, di sini jadi kalau khusus A6400 yang harganya itu 888 ribuan. Itu gue sampai apal karena gue sempet bingung waktu itu mau belinya yang mana. Yang seperti ini. Jadi kalau untuk genggamannya di bagian sini ya, nih. Ya emang sih nambah genggamannya tuh gripnya lebih enak. Cuman kalau menurut gue ini kurang nyaman aja, ya kan? Karena bertumpu dengan titik yang sebelah sini aja. Jadi kurang nyaman sebenarnya. Kalau mau nyaman lagi kalian tinggal beli yang wood panel ya. Wood panelnya itu yang kayu. Itu lebih enak, itu baru lebih enak. Itu. Jadi untuk semuanya, keseluruhannya kalau cuma pakai ininya aja, ya oke. Karena ini juga bisa melindungi dari benturan ataupun goresan pada saat kalian makein di lapangan ataupun pada saat kalian tuh maksudnya pada saat kalian itu dimasuk ke dalam tas. Oke, sorry banget kalau gue ngomongnya agak belibet karena emang buat video ini tanpa skrip. Jadi, kita langsung pasang aja lensanya. Nah, jadi penampakan seperti ini kalau lagi dipasang pakai lensa. Ya, jadi kalau cuman buat look-nya sih oke banget ya kan. Tapi lebih oke lagi kalau kalian attach beberapa aksesoris tambahan. Oke, setelah itu kita akan melakukan pemasangan terhadap top handle-nya. Dan ini bagian paling menarik. Nah, untuk pemasangannya juga ini sih gampang lah, nggak usah diajarin. Karena tinggal kalian masukin aja di kedua sisinya, ya kan, bautnya tadi yang menggunakan kunci L yang sangat besar ini. Oke, setelah itu kalian tinggal masukin aja. Oke, jadi kayak seperti ini, kalian tinggal pasang aja. Kalian baut maksud gua. Oke. Ya, kencengin aja di kedua sisinya. Yah, jadi seperti ini untuk penampakannya. Dan ini ganteng banget. Bener-bener. Sangat racun sih, nah. Jadi seperti ini megang ya. Kalian juga bisa melakukan pemegangan seperti ini ataupun seperti ini, ya kan? Ini enak banget. Cuman emang pastinya kena ke bagian sini, ya kan? Kalau kalian megangnya kayak tadi kayak gue gini, cuman seperti ini megangnya. Nah, pasti agak kena di bagian sini sih ataupun di layar. Cuman kan ya nggak masalah. Kalian bisa megangnya seperti ini sih tuh, seperti ini. Kalau kalian mau melakukan handheld ataupun seperti ini, ya kan, handheld di bawah, low, terus juga pada saat kalian melakukan shoot di atas, ya kan, itu enak banget. Apalagi pada saat ditenteng juga ini seperti ini enak nih. Cukup menarik, ya kan. Nah, kayaknya lebih enak kalau gue tuh pasang aksesoris yang lainnya yang tadi gue udah bahas ya. Di sini ada untuk cold shoe. Sebenarnya cold shoe ini gue nggak masang juga, gue bingung juga sih ya sebenarnya. Oke, kita pasang aja terlebih dahulu, nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Nah, jadi di sini gue menaruh cold shoe yang tadi ya. Gue attach di bagian kanan aja, biar lebih banyak aja sih aksesoris yang gue tambahin nanti. Nah, setelah itu gue memasang si powerbank holdernya ini. Ya, oke, powerbank holdernya ini gue taruh di bagian samping aja biar bisa menyesuaikannya aja sih. Nah, jadi penampakannya seperti ini kalau kalian sudah pasang si powerbanknya. Nah, setelah itu untuk attachmentnya udah nggak ada lagi untuk gue pasang sebenarnya sih ya. Dan kayaknya kurang afdol kalau gue nggak beneran pasang atau contohin kepada kalian semuanya
kayak gimana sih penampakannya setelah dipasangin. Nah, untuk si powerbank ini hold-nya bener-bener kenceng banget karena dia ini memiliki di sininya tuh agak sedikit ke bawah gitu biar menambah grip dari si powerbanknya biar nggak kemana-mana gitu kan. Ini menurut gue, tapi yang biasanya kalau powerbank yang biasanya untuk holdernya itu lurus aja, jadi kalau gue senggol gini tuh dia nggak bakal lari kemana-mana. Kalau untuk ininya, kalau gue pentokin ya tuh enak, tapi kalau yang lain dia kalau lurus aja dia bakalan jatuh, bakalan lari kemana-mana. Tapi ini bener-bener kuat banget. Oke, selanjutnya gue itu mau melakukan pemasangan terhadap DC coupler ini atau dummy baterai ya untuk Sony Alpha A6400 ini. Ini kalau kalian cari di online store itu harganya 220 ribuan aja. Itu murah ya untuk seukuran baterai. Dibandingkan kalian beli baterai yang satuan itu yang bisa dicas-cas itu sebenarnya agak sedikit mubazir gitu kan, karena daya tahannya itu nggak begitu lama. Nah, kalian tinggal gini aja, set, kalian pasang ke bagian sini. Ya, ini sulit, bentar, salah. Oke, mana sih? Dan ya, seperti ini bentukannya, dan ini looknya keren banget gitu kan. Ini baru looknya aja nih. Ini by the way cuman naruh si powerbanknya aja loh, belum yang lain ya kan. Kalau yang lain itu semakin ganteng tentunya. Dan ya ini pemasangannya kalian tinggal masukin aja di sini terus kencengin, itu mudah banget. Dan for your information ya, kalau kalian lihat di sini agak sedikit ada gap ya, agak sedikit ada gap. Nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan kalian kencengin aja ini sekuat tenaga kalian agar dia itu nggak lari kemana-mana. Setelah itu di sini gue mau masang kabelnya. Ini kabelnya gue beli secara terpisah dari Fieldworth-nya. Ini harganya 120 ribuan ya, L shape ya tipenya itu, jadi enak banget gitu. Jadi kalau kita pasang di sini dia itu nggak nimbul keluar gitu loh. Coba gue pasang dulu ya. Dan ini adalah penampakannya. Jika kalian cari untuk kabelnya, ini tipenya itu adalah HDMI L shape ya. Itu harganya sekitar segitu, 120 ribuan. Dan ini looknya emang keren banget. Ini ukurannya kalau nggak salah 30 cm aja. 30 cm aja, 30 cm untuk ukurannya. Dan ini benar-benar pas banget. Ini baru untuk field monitor dan juga powerbanknya aja. Dan ini berasa kalian itu adalah videographer profesional tentunya ya kan. Nah setelah itu, kalau untuk field monitornya, kita tinggal tambahin aja. Gue agak ngeri-ngeri sedep, ini agak sedikit berat. Ya emang kekurangan dari pakai catch ini adalah berat. Nah kalau kalian pakai outdoor ya kan, ini sangat keren banget. Tuh, looknya gue mau liatin lagi kepada kalian, biar looknya tuh semakin mengesankan gitu kan. Tuh, amazing. Nah, oke, selanjutnya gue mau attach lagi aksesoris lagi tentunya yang membuat kalian tuh semakin racun. Oke, gue rapiin dulu. Aksesoris yang lainnya, gue mau nambahin untuk si lampunya. Lampunya itu kalian sebenarnya bisa taruh di hot shoe bagian sini ya, ataupun di bagian si tilt arm dari Fieldworth bisa, ataupun bagian sini yang gue baru aja tadi beli ya. Oke, kalau gue mau nambahin sepertinya lebih enak di field monitornya sih. Iya, penampakannya seperti ini. Dan ini keren banget sih, begini ya penampakannya. The best. Ini baru aksesoris yang di sini aja loh. Setelah itu gue mau nambahin si mikrofonnya lagi, mikrofon dari Boya. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Kalau kalian attach semua aksesoris gitu kan. Nah, ini the best banget sih. Jadi kalian tuh lebih seperti kayak profesional banget ya kan, kalau pakai rig kamera seperti ini. Nah, ya walaupun emang bebannya itu cukup berat dan gak gue rekomendasikan buat handheld. Dan satu lagi, nggak sampai situ, satu lagi gue belum nambahin si
mikrofon dari Buya lagi. Ini adalah mikrofon wireless yang ini belum gue review sebenarnya. Ya, ini ada bentukannya. Ini adalah mikrofon wireless dari Buya. Ya, tipenya itu adalah BYWM4 Pro. Ya, ini memiliki dua transmitter dan juga satu receiver. Kita akan taruh receivernya itu di bagian sini. Jadi seperti ini, 2 mikrofon loh, gila. Nah, jadi seperti ini. Ini sih cuman umpama aja ya kan, gue mau naruh aksesorisnya itu biar full aja rig-nya kayak gini. Nah, sebenarnya kalau untuk pemasangan mikrofon hanya satu aja sih. Kalau nggak yang ini, ya yang ini ya kan, terserah kalian sebenarnya. Dan ini sangat fleksibel banget sebenarnya. Nah, kalian bisa attach di mana aja sesuka kalian, ataupun kalian bisa nambah baterai lagi ya kan. Ya itu sesuai selera kalian aja atau kebutuhan kalian aja sih sebenarnya. Gua pun kalau lagi syuting gitu, gua nggak sebanyak ini. Paling tuh cuman field monitor dan juga mikrofon wireless ya kayak gini ya, mikrofon wireless. Tapi dari Saramonic itu ada lagi di gua rekam, lagi gua pakai Saramonicnya. Cuman ya udah ini aja dulu sementara. Jadi penampakannya seperti ini guys. Jadi ya untuk reviewnya sebenarnya sih udah segini aja. Gue cuma pengen pamer aja SmallRig Cage-nya ini dari SmallRig Indonesia. Walaupun emang berat, cuman ya kalian ini sebenarnya nggak gue saranin buat handheld sebenarnya. Untuk di tripod aja udah lebih dari cukup sih kayak gini. Kalian bisa naruh apa aja. Oke, mungkin reviewnya tentang SmallRig Cage ini dan juga top handle-nya cukup sekian aja. Bagi kalian yang ingin support channel ini atau yang pengen bantu channel ini, itu bisa subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai cage dari SmallRig. Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Kalian bisa cek aja di Tokopedia di SmallRig officialnya. Oke, gue pamit undur diri. Gue Dimas. See you on the next video.